Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang proses keperawatan kritis dan juga pengkajiannya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Nah, di sini yang pertama yaitu ada proses keperawatan kritis, di mana proses keperawatan merupakan suatu susunan metode pemecahan masalah dengan meliputi pengkajian, analisa, perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Nah, di dalam The American Association of Critical Care Nurse atau bisa disebut dengan AACN merupakan menyusun standar proses keperawatan ini sebagai asuhan keperawatan kritis. Nah, dalam keperawatan kritis kita harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan meliputi yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan data secara terus-menerus pada semua pasien yang mengalami sakit kritis dimanapun tempatnya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan pasien, serta prioritas harus berdasarkan pada data yang kita kumpulkan. Selanjutnya yaitu rencana asuhan keperawatan yang tepat harus diformulasikan. Terus rencana asuhan keperawatan harus dapat diimplementasikan menurut prioritas dari identifikasi masalah ataupun kebutuhan. Nah, yang terakhir itu dari hasil asuhan keperawatan itu dievaluasi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu pengkajian keperawatan kritis. Nah, di dalam komandan kunci serta fondasi dalam keperawatan proses keperawatan itu yaitu merupakan pengkajian. Nah, di dalam pengkajian ini membuat data dasar serta merupakan proses yang dinamis. Nah, di dalam suatu pengkajian yang mendalam juga memungkinkan kita seorang perawat untuk dapat mendeteksi perubahan dengan cepat, melakukan intervensi dini, dan melakukan asuhan. Nah, di mana dalam melakukan pengkajian ini terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu ada fase pengkajian awal yang merupakan pengkajian yang dibuat dengan cepat selama pertemuan dengan pasien yang meliputi ABC atau airway, breathing, dan juga circulation. Nah, yang kedua itu ada pengkajian dasar di mana merupakan pengkajian lengkap pada pasien di mana sesuai dengan apa yang kita kaji. Nah, yang terakhir itu ada pengkajian terus-menerus di mana pengkajian ini merupakan suatu pengkajian secara terus-menerus yang dibutuhkan pada status perubahan pasien dengan sakit kritis. Nah, selanjutnya ada pre-arrival assessment. Nah, di mana pengkajian dengan metode ini dimulai ketika seorang perawat sudah mendapatkan informasi dari anggota tim kesehatan yang berada di unit lain bahwa akan ada pasien kritis yang akan dirawat di ruang intensif dengan kondisi yang sudah menurun atau bahkan tidak stabil. Nah, pengkajian ini dapat dilakukan sebelum pasien datang ataupun sebelum pasien dimasukkan ke dalam ruang ICU. Nah, tujuan di dalam dilakukannya pengkajian ini yaitu untuk pasien yang datang ke ruang ICU dengan semua peralatan yang dibutuhkan dan nantinya oleh pasien dengan kritis sudah disiapkan serta siap digunakan. Hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengkajian pada fase ini yang pertama yaitu identitas pasien, menentukan diagnosa, tanda-tanda vital atau kondisi pasien, alat bantu invasif yang dipakai, dan modus ventilasi mekanik yang sedang digunakan apabila pasien menggunakan ventilator. Nah, yaitu ada admission of quick check. Nah, di mana pengkajian dengan metode ini merupakan pengkajian yang dimulai pada saat pasien masuk serta juga dirawat di ruang perawatan intensif. Nah, kemudian seorang perawat mengobservasi secara general serta melakukan pengkajian A, B, C, D, E, yaitu diantaranya sebagai berikut: A atau airway, B atau breathing, C circulation, dan D atau drugs merupakan obat-obatan yang saat ini sedang digunakan, termasuk juga merupakan alergi dari obat-obatan ataupun makanan. Nah, yang E ada equipment, di mana merupakan alat yang terpasang pada pasien. Nah, lalu kemudian setelah itu perawat melakukan timbang terima serta perawat yang menerima pasien di ruang ICU segera setelah menilai dan juga melakukan kajian kondisi saat pasien pada saat itu. Nah, terus ada comprehensive assessment, di mana pengkajian dengan metode ini merupakan pengkajian lanjutan yaitu pengkajian yang lengkap yang dilakukan pada pasien, yaitu seperti riwayat kesehatan masa lalu, riwayat status kesehatan sekarang, bio, psiko, sosio, dan spiritual, dan juga ada pengkajian fisik di mana meliputi sistem kardiovaskuler, respirasi, neurologi, renal, gastrointestinal, endokrin, imunologi, dan integumen. Nah, yang terakhir ada ongoing assessment, di mana pengkajian dengan menggunakan metode ini lebih fokus serta juga lebih sering dilakukan untuk dapat mengetahui kondisi kestabilan pasien. Nah, di mana pemantauan ini biasanya dilakukan sekitar 1-2 jam pada pasien dengan status fisiologis yang menurun dan dilakukan 2-4 jam sekali apabila pasien yang sudah mulai stabil kondisinya. Dan bisa juga sih dilakukan 15 menit
sekali pada pasien yang mengalami kritis. Hal ini perlu dikaji, diantaranya yaitu tanda-tanda vital, hemodinamik, alat-alat yang dipakai pasien, dan obat-obatan yang dipakai oleh pasien. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.